Tapi waktu itu almarhum bapak bilang ijazah dulu baru bisa ijabsah. 3 bulan gue uber tuh skripsi, kelar. Gini, tapi emang pertemuanmu dengan AA, Anjasmara, itu gara-gara Romi Yuli itu? Ada sinetron judulnya Senyum Bidadari. Nah, di situ terus dikasih tahu, oh dia nanti lawan mainnya Anjasmara ya. Terus gue yang gini, emang harus ya? Gak bisa yang lain? Mbak Dian, ini Mas Anjas. Oh ya, hai. Gitu doang. Tapi namanya syuting kan tiap hari ya. Nah itulah, nggak boleh ya, nggak boleh nggak suka sama orang. Sampai akhirnya kan kita ceritanya pasangan, terus kita suka yang ngomong, hai sayang, sayangnya cuman gara-gara ngomong doang, lama-lama sayangnya turun ke tenggorokan, sampai ke dada, sampai ke hati. Kok jadi pacaran? Oke. Kita potong dikit ya. Siapa tahu ada sponsor teh mau masuk ya kan? Iya. Masa lah udah mau 3 tahun ulang tahun podcastku ini belum ada kalian masuk sponsor, kayak mana sih? Kalah pitching sama pasangan mereka. Oh kalah pitching, oh iya bener. Kita pernah kalah pitching. Enggak, ini enggak ada urusan sama podcast. Enggak, waktu itu buat sebuah teh. Ya lu udah tahu lah pasti teh. Tehnya iya, tinggal 2. Terus gue bilang sama teman gue kan, gila nih gue kalah pitching sama Anjasmara sama Dian Tami. Terus kata temen gue gini, loh kalau gue jadi klien, gue pilih mereka. Tapi emang iya, pas gue tahu dari manajer gue, Sof tinggal 2, oke siapa? Dian Tami sama Anjasmara. Ya udah lo anggap nggak jadi lah, udah pasti kita nggak jadi itu. Selesai, udah apalah, udah kita cuma kita cuma remah-remah rengginang organik ya kan. Dari kata rengginang tetap pengen organik ya Beb. Oke, balik lagi ke dunia seni peran itu. Jadi by accident tapi you enjoy. Yes. Tapi kalau boleh tahu dulu lu sempet sekolah apa? Ekonomi kah, manajemen kah, apa? Sekolah ekonomi. Ekonomi kan? Iya, aku di Stekpi, Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan dan Itu aku baca di majalah Vista. Indonesia. Di sela-sela kesibukan kuliahnya di Stekpi, gitu gue bacanya di majalah. Sampai selesai loh. Gue baca majalahnya juga sampai selesai. Iya, gue kuliahnya sampai selesai. Tahu nggak kenapa kuliahnya selesai? Kenapa? Karena waktu itu kita sudah di ujung deadline. Bukan di ujung, udah 3 tahun pacaran sama AA. Terus AA udah mau ngajakin kawin. Tapi waktu itu almarhum bapak bilang ijazah dulu baru bisa ijabsah. Oh. Oke, ke lu kan? Ke gue. Ke AA-nya nggak di Enggak, gitu. kan AA bukan anak dia gitu. Oh iya, ya nggak, kayak siapa tahu kan menantu saya juga harus gitu. Enggak, karena dia tahu gue udah kuliah. Jadi ya, masa nggak dikelarin? Ijazah dulu baru ijabsah. 3 bulan gue uber tuh skripsi, kelar. Kamu ada teman tuh, Pak Pongki juga sama, mau nikah sama gue, bapaknya bilang skripsi dulu selesaikan baru boleh kawin. Iya. Gue 3 bulan ngerjain skripsi sambil syuting. Jadi saking kepengen ya. Saking ya. Ada motivasi gitu kan. Jadi itu skripsi dan zaman itu masih belum zaman laptop. Iya. Belum. Jadi masih pakai tukang ketik. Ya. Jadi yang kalau salah buang sekertas-kertas. Jadi gue bikin skripsinya pakai tulis tangan. Terus yang ngetikin? Ada. Kang ketiknya? Kang ketik. Jadi tulis tangan kirim, tulis tangan kirim. Terus karena banyak gitu kan kelihatan kan bolpennya sampai ganti-ganti. Kan bolpen nggak mungkin satu kan gitu. Sampai waktu sidang sampai ditanya, ini kamu bikin sendiri apa dibikinin? Kan waktu itu musim banget kan skripsi dibikinin. Bukan joki, waktu itu belum joki dibilangnya. Tukang bikinin skripsi. Ini bukan, kamu bukan. Terus gue keluarin kertasnya segini. Nih, tulisan tangan gue. Iya. Dengan oret-oretan segala macem. Udah. Beres. Nikah deh tuh. Oktober wisuda, Maret kita nikah. Tapi Maret dilamar. Di Maret lamaran resmi. Iya, Juni ya? Juni kita nikah. 1999. 999. Iya. Tapi gini. Tapi emang pertemuanmu dengan AA, Anjasmara, itu gara-gara Romi Yuli itu? Seperti orang-orang sangka selama ini?
Gini, sebenarnya pertama kali ketemu sama A itu di Video Musik Indonesia. Kok? Jadi waktu itu lagi ngebahas video klipnya, video klip yang modelnya itu para model. Nah, terus modelnya diundang-undangin nih buat diwawancara. Oh, datanglah doi. Anjasmara. Iya. Gitu waktu itu ada Denny Malik. Pokoknya gitu deh. Tapi Anjasmara waktu itu udah punya nama? Udah. Atau baru ya udah, model? Tapi masih baru awal emerging lah, gitu. ya, baru emerging gitu. Terus yang datang, terus gue yang liatnya apa sih pakai celana garis-garis nih, nggak banget sih gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Coba Nggak kasih boleh. tahu ke anak-anak kita, Nggak jangan boleh. pernah nyela-nyela orang. Iya betul. Ketula ntar. Nggak boleh, benar. Nggak boleh. Ya. Nah, Gue juga nyela suami gue soalnya. Ya kan? Gue juga ngeliat TV bukan ganti sih waktu itu, matiin. Nggak bisa Apa sih ganti gitu waktu ya? itunya apa sih gitu. Kayak menye-menye gitu ya. Gitu, apa sih gitu. Sampai akhirnya ada sinetron judulnya Senyum Bidadari. Nah, di situ terus dikasih tahu, oh dia nanti lawan mainnya Anjasmara ya. Terus gue yang gini, emang harus ya? Gak bisa yang lain? Ya udah. Akhirnya Karena lu syuting. pikir dia nggak bisa acting? Enggak, gue nggak demen aja gara-gara celana garis-garis itu. Oh, norak gitu. Udah hari pertama syuting, terus yang Mbak Dian ini Mas Anjas, oh ya hai, gitu doang. Tapi namanya syuting kan tiap hari ya. Nah itulah nggak boleh ya, nggak boleh nggak suka sama orang. Sampai akhirnya kan kita ceritanya pasangan, terus kita suka yang ngomong, hai sayang, sayangnya cuman gara-gara ngomong doang, lama-lama sayangnya turun ke tenggorokan, sampai ke dada, sampai ke hati. Kok jadi pacaran? Kok sayangnya enak ya nyebut sayangnya gitu ya? Kok ketagihan ya? Jadi loh sampai sekarang beranak pinak. Tapi waktu itu kamu udah tahu kan kalau dia lebih muda? Tahu, justru gue pikir awalnya anak kecil gitu. Tuh nikah umur 23 tahun tahu. Iya. Muda banget, kalah loh Pak Pongki. Iya. Kamu 24. Ini 23, undang-undang Hah? Oh, 24 menyatakan niat kayaknya. Iya. Panjang ya dari niatnya ya. Karena nggak dikasih sama bapaknya kan? Oh iya karena harus menyelesaikan Iya. kuliah. Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia. Sebenarnya usia yang pantas untuk menikah bagi laki-laki ada 23 tahun. 23 pas ya? 23. Oh, 23 pas. Itu kenapa tuh dia? Menurutmu waktu itu? Ya. Kenapa lo pengen? Oke, gini. Kita balik ke zaman dulu. Uh-uh. Waktu dia pertama kali bilang, "Aku serius nih sayang, kita nikah aja." Lu di dalam pikiran lo apa? Ntar dulu kali gue masih, jadi dulu karir gue tuh masih lebih lagi ngeroket gitu. Sementara dia kan baru masuk gitu. Kalau ngomongin honor, mungkin honor A tuh dulu masih setengahnya honor gue gitu. Jadi gue bilang apa sih gitu. Tapi terus akhirnya kita pikir ya mau dibawa kemana gitu loh. Nyatanya pada saat kita pacaran tuh kenakalan kita sama-sama berkurang. Iya, karena fokus satu sama Karena lain udah, ya. kayaknya udah nyaman gitu loh satu sama lain. He's your person, you are his person. Gitu. Jadi udah nggak ribet. Udah nggak ribet, udah kenakalan kita udah sama-sama berkurang lah gitu. Iya. Jadi ya udahlah, kenapa kita nggak ngelangkah ke yang lebih serius. Udah deh, terus nikah. Dulu waktu itu kan gue inget banget tabloid semua memberitakan kalau Dian Nitami berpacaran dengan Anjasmara yang terpaut usia berapa? 4 tahun. 4 tahun bla bla bla. Dia nggak tahu aja. Fast forward sekarang muncul Donna Agnesia dan Darius 10 lebih tahun. jauh. Iya, berapa tahun? Enggak. 7 kayaknya ya. 7. Oh ya udah. Lalu ada Luna Maya dan Maxine sekarang dengan 10. Sehingga mereka ini sebenarnya udah diawalin sama Titi DJ lagi dulu. Oh iya. Sorry Buti. Iya benar. Iya, makanya waktu gue nikah tuh dulu sama AA tuh jahat banget ya orang-orang pada taruhan 2 tahun, 3 tahun. Gitu ya? Iya, jahat banget. Tapi akhirnya mereka lihat sekarang 25 tahun, 26 tahun ini. Iya. Kayak lagu itu tuh. Still the one I want. Iya. Kalau nggak yang sekarang atau 50 tahun lagi. Iya. Itu juga sempet sama yang lebih muda. Sorry ya Yunet. Yunet, I love you. Yunet kemarin muncul, udah sebulan yang lalu muncul di sini. Oke, jadi ketika dia menawarkan konsep pernikahan,
Apa pertanyaan lo terhadap si laki-laki lebih muda ini? Karena suami gue juga lebih muda 2 tahun nih, Pongki. Waktu dia bilang, dia cuma bilang punya duit 5 juta sama gitar 6 kan. Gue bilang, lo gila ya? Gimana maksudnya gitu? Iya, nah, sama itu sih apa? waktu itu sih enggak. Cuman kita waktu itu gini, pas kita nikah, kita siap nggak jalanin hidup. Karena kita berdua bukan datang dari keluarga yang berkelebihan. Kita dari keluarga yang cukup. Ya. Aku keluarga yang cukup, dari keluarga yang cukup. Jadi kalau kita nikah, kita benar-benar harus berdiri di kaki kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin siapapun. Sanggup nggak? Sanggup. Berani? Berani. Kita hadapin segala badai bersama, badai yang ada, hadapin. Ya udah. Jadi waktu itu niat kita adalah oke, kita akan fight sama-sama. Fight sama-sama. Abis nikah gak berani jajan karena duit di rekening kita cuma ada 300.000 berdua tuh. Iya, karena uang karena semuanya kan untuk pakai buat untuk nikahan, terus untuk bulan madu, sok ya tetap walaupun cuma ke Bali gitu, sok. Dah pulang bener-bener makan uang itu hanya untuk bensin sama tol. Makan kalau nggak di rumah di lokasi syuting. Oh, jadi gini. Plan jangka pendeknya adalah yang penting kita nikah dulu, abis itu sikat-sikatin semua sinetron gitu. Kita kerja keras sama-sama sambil kita menata mimpi. Aku mau punya mobil keren kata AA. Aku mau punya rumah yang ada kolam renangnya. Mau salah nanti rumahnya mau di desa di sebelah mana terserah. Pokoknya atau rumahnya cuma 200 meter tapi tetap ada kolam renangnya gitu. Iya. Pokoknya ditulis deh. Kita menentukan gitu loh cita-citanya apa. Iya. Akhirnya setelah kita nikah dengan kita susah payah segala macam kita jalanin, tapi sesuai janji kita berdua bahwa kita akan hadapin semuanya bersama-sama. Alhamdulillah AA bisa dapat yang dia mau, aku juga dapat yang aku mau, rumah yang ada kolam renangnya. Terus plus sekarang anak-anak yang sudah keluar rumah juga. Aku boleh tanya tentang anak-anak nggak ya? Boleh dong. Kan kita gue taunya waktu itu kan ada Sasi, ada Arka. Tapi dari pemberitaan itu pula gue sering lihat waktu itu ada Ute, Luther ikut foto. Dan ada Amanda. Yang gue baru tahu malah yang Yopi ini. Boleh nggak cerita sedikit soal itu? Oke, jadi kalau Ute, kita urutan ya, urutan. Oke, kalau Ute waktu itu Ute atau Luther ya? Luther ya. Ute itu dia ikut. Jadi habis aku nikah sama AA 1 tahun tinggal di Pondok Mertua Indah. Si AA tinggal di rumah aku. Dah gitu terus akhirnya kita udah punya cukup uang, kita pindah ke apartemen. Nah pas di apartemen itu ada Ute. Ada Ute yang masih tinggal di rumah Jelambar, di rumah ibu bapak. Terus akhirnya AA yang jatuh cinta duluan. AA tuh suka banget anak kecil, sementara gue tuh ganas sama anak kecil. Galak ya? Ganas. Oh ganas, lebih dari galak itu? Waduh. Nangis lu annoyed gitu? Nangis gue yang gini. Gitu. Jadi anjing ya, nggak jadi kucing. Kalau nggak gitu. Iya. Ganas banget. Ribet pokoknya. Gue nggak mungkin karena gue anak paling kecil kali. Iya. Nah tuh udah akhirnya Ute tinggal sama kita. Tunggu sebelum itu aku itu nikah sudah 99, udah hampir 4 tahun nikah. Waktu itu belum hamil, belum dikaruniai, belum dipercaya sama Allah untuk punya anak. Terus akhirnya ada Ute nih. Itu loh yang kalau dibilang mancing, sebenarnya bukan mancing sih. Jadi Ute bareng sama kita 6 bulan aku hamil. Oke. Waktu itu Jakarta banjir besar, masih inget nggak banjir besar pertama di Jakarta yang ada Jeep Mercy tenggelam di depan jalanannya Shangri-La itu. Ingat karena piano di rumahku tenggelam. Nah iya kan, itu kita ngungsi ke Bali. Oh, jauh sebelum zaman orang pada kabur ke Bali lu udah ngungsi ya? Udah ke ngungsi, Bali. karena kan semua syuting shutdown. Stop, ya, pokoknya Jakarta mati total aja waktu itu. Waktu itu kita masih bisa
lewat nyampe ke airport, mobil ditaruh di hotel Sheraton situ ya, yang di hotel Sheraton bandara. Udah terus kita di Bali gitu. Nah pulang dari Bali tuh nggak lama hamil, mungkin karena nggak ada chill nggak ya. ada beban kan, gitu. Iya. Ya udah terus gue hamil. Nah waktu aku hamil itu aku sebenarnya agak khawatir nih nanti kalau gue punya anak, cinta gue berkurang nggak ya? Oh gini, by the way, seganas-ganasnya gue waktu itu tetap sayang akhirnya. Sama si Ute. Karena anak ini sudah tinggal bersama kita. Iya. Jadi tadinya Ute ini dari rumah bapak ibumu berarti ya? Oke, udah gitu terus udah. Tapi emang Tuhan maha pengatur. Jadi pas lahir ternyata Sasi Kirana, anak perempuan. Jadi memang nggak terlalu sulit buat gue membagi kasih sayang gitu loh, karena yang satu anak laki, satu anak perempuan. Dan akhirnya gue sadar bahwa walaupun Sasi gue lahirin, tapi nggak ngerubah cintamu sama hati gue sama Ute. Kemudian habis itu 2 tahun kemudian almarhum ibu meninggal. Waktu itu Manda kan sama ibu, gitu. Waktu ibu meninggal, terus si AA yang nomor 1 ngomong, udah Manda sama kita aja. Oh, jadi awalnya tuh yang merawat Manda tuh ibu? Emang Manda dari umur 3 bulan udah sama ibu, gitu. Tapi begitu ibu meninggal, yang justru AA yang pertama kali bilang, Manda sama kita aja. Jadi kakaknya Ute sama Sasi. Waktu itu Manda umur berapa? Kelas 5 SD. Oh, masih kecil ya? Masih kecil. Sekarang kan udah memberimu cucu soalnya. Cucunya anaknya yang gede udah di kelas 5 SD juga. Iya ya. Udah gitu, udah masuk Manda. 2 tahun kemudian aku hamil lagi. Arka. Terus untuk Yopi tuh tadinya masih sama keluarga. Jadi dia tuh anak kami, tapi anak asuh yang tinggalnya di Bandung sama keluarganya sampai dia kuliah D3 di NHI. Nah, selesai dari NHI dia ngambil S1-nya, nyelesainnya di Jakarta. Nah, pas di Jakarta itulah baru dia gabung sama kita. Oh, berarti kalau dari urutan paling tua ya Amanda, Yopi, Ute, Sasi, Arka. Oh gitu. Wow. Lu pernah kebayang gak sih dulu sebagai si anak bungsu tiba-tiba anaknya 5? Gak pernah kebayang si ibu ganas sama anak kecil ini bisa jadi pengurus anak yang luar biasa. By the way, gue PECO loh, parent coordinator di sekolah. Oh. Dari anak-anak dari Arka kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Andalan. Ya, lu ibu atur ya tuh. Atur. Andalan. Iya. Rajin ke Majestic. Mau ada ragam budaya, ayo kita ke Majestic. Beli kain, beli selendang, beli manik-manik, beli apa. Padahal katanya galak sama anak-anak. Nyatanya enggak. Nyatanya ya itu, begitu. Insting maternalmu muncul. Munculnya kelewat-lewat. Turah-turah kalau kata orang Jawa. Turah. Salah satu hobi gue waktu itu adalah bikin lunch buat anak-anak, kayaknya seneng banget gitu loh. Lunchbox gitu kan, sekolahnya kan deket ya, jadi nggak usah dibikin pagi-pagi gitu loh. Jadi mendekati lunch bikin gitu, kayaknya happy banget gitu. Terus kan masih ya buat itu masih awal yang bikin bento-bento gitu tuh, yang mie goreng jadi rambutnya gitu. Terus gue demen aja. Gitu. Berarti emang lu seneng merawat pada dasarnya? Pada dasarnya, cuman kan sebelum punya anak yang dirawat bapaknya. Iya, sama kucing-kucing. Sama kucing. Iya. Terus begitu ada anak yang rawat anak. Berarti you really love to nurture ya? Ada di dalam dirimu? Sepertinya begitu. Yang tidak pernah kamu sangka? Gak pernah disangka, tak pernah kuduga. Kakakmu kaget nggak? Karena kan iya sih. Pasti kamu karena kan anak-anak mereka kan salah satu korban keganasan gue. Malah ya. Iya ya, ponakan asli malah kalau Tante Dian datang pasti kena marah kalau ribut gitu. Jangan ribut, jangan berisik. Kalau berisik langsung gitu. Oh. Nah, tapi herannya Sof, kan sekarang anak-anak udah gede ya. Jadi udah bukan anak kecil lagi. Kumat lagi tuh. Kalau ada yang seorang gue langsung yang lu ibu-ibu yang suka side eye di pesawat ya pasti. Iya. Ngaku lagi. Tapi aku diem kok. Oh iya. Cuman dalam hati doang. Dalam hati tapi matanya.
Iya. Cucu gue aja sekarang kalau ribut dikit, Oh, cucu juga kena nih? Kena. Didisiplin sama Bu Didi? Iya. Oh, galakan mana sih lo sama AA? Gue lah. Masa ya? Ya dari mukanya udah kelihatan. Gue gak pernah ngeliat lo sebagai tokoh galak sih dari dulu. Good cup, bad cup. Yeah. In every marriage, there has to be a good cup and bad cup. And you don't mind being the bad cup? Yeah, don't mind lah. Kamu tahu nggak kenapa gue suka banget di sinetron main jadi peran antagonis? Karena effortless? Enggak, sialan lo. Kalau anak-anak bilang karena ibu nggak acting. Hari-hari gitu. Kalau itu hari-hari. Kenapa Tapi, kamu suka? Kenapa? Karena kalau yang ibu antagonis ini dari episode 1 sampai akhir nggak pernah mati. Oh iya, harus ada terus ya? Ada terus, Jadi panjang. episode duitnya masuk terus? Tiap episode ada. Jadi Iya, nggak pernah mati. Karena kalau yang antagonisnya hilang ceritanya kelar. Apa dong? Iya, Kalau yang benar. ibu-ibu baik kadang-kadang kecelakaan, sakit, diusir Iya gitu benar. kan. Nangis mulu. gitu. Kalau antagonis tuh ada terus. Terima uang. Terima. Itu bedanya. Kalau zaman dulu, Iya. nah ini gue udah, ini emak-emak nih ya, ini udah dia nih Tami S emak-emak. Kalau zaman dulu nerima skenario baca. Scene gue cuma dikit, enggak lah, kayaknya bukan buat gue, cari pemain lain aja, gitu ya. Kalau sekarang terima skenario, baca, kenapa banyak banget ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Kalau sekarang 1 scene 2 scene per episode lebih baik, yang penting tiap episode ada. Oh iya benar. Karena Hadir ya, karena hitungan per buku ya. Argometernya kan per buku. Per buku. Zaman sekarang per buku hitungannya. Oh gitu. Jadi kalau dulu kalau scene-nya sedikit gue nggak suka. Iya. Kalau sekarang semakin dikit scene-nya, semakin gue happy. Toh hitungan per buku kan? Hitungannya per buku. Iya benar. Iya benar juga lo ya. Iya. Karena kan gue udah money oriented sekarang. Ya, ya dari anak 5, ya sekarang yang 2 masih harus dibiayai ya Iya, toh. Yang 1 iya. sekolah kedokteran, Sasi. Sekarang jujur aja make sense aja sih. No, I wanna make dollars. I don't wanna make sense. Iya, oh iya benar-benar. Sekarang gini aja deh sis, in my age, in my position now, karir mau apa lagi? I have my career already. Already kan, popularity udah been there done that. Jadi kalau gue sekarang syuting lagi, 1 biar nggak pikun, 2 jadi self love-nya tinggi. Karena kalau mau syuting, oh iya muka harus dirawat, badan jangan kegemukan dikit ya. Kalau gemuk-gemuk dikit tapi harus jadi lebih self aware sih, jadi tinggi. Benar. Ya kan? Ya. Ya terus Merawat diri lah ya. Merawat diri kan. Terus berikutnya apa? Ya the money has to roll in. Ya. Kenyataan hidup soalnya kan. Iya kan? Ya cicilan masih jalan. Uang Cicilan yang sekolah kita bikin sendiri sih sebenarnya. Iya. Benar. Uang sekolah anak juga masih jalan. Iya dong, masih 2 yang kuliah. Masih ini. 2 yang kuliah. Iya. Kalau untuk Sasi sebenarnya tugas dia, kewajiban dia ke ayah sama ibu udah beres. Karena dia udah sarjana kedokteran. Jadi S1, sebagai anak dia sudah menyelesaikan kewajibannya kepada orang tua, menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sarjana. Ini kalau orang dulu kan gitu, yang penting jadi sarjana. Nah sekarang apakah dia mau melanjutkan koas untuk jadi dokter atau tidak, ini sekarang udah 100% keputusannya dia. It's her life, it's her choice. Yeah. Whatever makes her happy. Tapi tanggung jawabnya Sasi ke aku sama AA Sebenarnya sudah selesai, sekolahnya udah S1. Karena udah dia beres. sarjana loh. Sarjana, ya. Arka nih. Arka masih belum selesai. belum, Ya. baru juga semester 2. Iya, jadi masih ada kewajiban yang harus dia bereskan sebagai anak. Betul. Speaking of merawat diri, berarti lu menunggu sekian lama di saat Sasi mungkin udah lulus, pada saat itu baru kemarin heboh-heboh kan, semua orang bilang, dia nih Tami oplas. Sementara pas aku baca, ini hitungannya oplas nggak ya kalau orang cuma facelift dan ngilangin kantong mata ya. Facelift nggak sih? Facelift. Jadi sebenarnya itu tuh hanya one of my bucket list. Oke. Zaman gue masih jadi artis muda, kan gue suka lihat nih senior kita yang sudah very senior, yang jauh di atas kita. Dulu prosedur yang mereka tahu cuman facelift,
Oke. Yang gue kenal cuma Zaman facelift. dulu tuh udah ada ya facelift Ada yang lah. kemana mereka operasi zaman dulu? Siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Yang mereka tahu cuman facelift. Oke. Yang gue kenal cuman Zaman facelift. dulu tuh udah ada ya facelift Ada yang lah. kemana mereka operasi zaman dulu tuh? Itu dia gue Nggak di nanya, Indonesia kan? nggak berani nanya gue. Ya nggak enak zaman dulu tuh ya. Oh, zaman Zaman dulu. sekarang cuek ya orang nanya. Iya, gak berani nanya. Cuman gue cuma ngerasa, oh iya sih, mungkin nanti saatnya when I reach 50, I'll think about it gitu. Ternyata bener. Terus pas ngeliat nih kayaknya apa ya. Tapi gue gak pengen ngerubah. Pengen tetap gue gitu loh. Gue takut banget handphone gue gak kenal sama gue. Iya. Ntar gak bisa dibuka lagi. Iya, Kan iya. gue suruh nginget-nginget password susah. Belum lagi paspor juga kan bisa ya, nggak dikenalin. Gue nggak nyampe ke paspor, gue baru nyampe di handphone aja Handphone. udah khawatir gue. Oke. Itu kan banking segala macam kan Is pakai there, ya. itu Wajah. muka. Jadi biometrik, jadi gue takut banget tuh mereka nggak kenal sama gue. Mati gue suruh nginget-nginget password gitu Iya, kan. iya. Masa forget password terus? Iya. Ya udah akhirnya waktu itu searching, akhirnya ketemu. Oke, gue nggak pengen ngerubah. Mau hidung gue dibilang cupingnya gede, biarin ini hidung hoki gue dari pinggir nggak terlalu mancung, nggak runcing juga nggak apa-apa, karena gue juga bukan orang bule yang hidungnya harus runcing. Dan I am who I am. Terus gue bilang gue nggak mau ngerubah apa-apa, gue cuma mengembalikan ke tempatnya semula. Udah itu aja yang tadi. Yang ini kan di bawah, tinggal dikembalin lagi ke atas dikit gitu loh. Yang ininya udah merosot dinaikin, cuman ngebalikin doang. Oke. Udah, akhirnya gue jalanin. Terus Lu banyak banget bilang, loh operasi apa nggak ada yang dirubah, ngapain Iya, mau operasi? Iya memang gue operasi bukan buat ngerubah sih. Iya. Gue operasi buat nyenengin diri gue sendiri. Iya. Awalnya karena kantong mata ya berarti ya? Kantong mata sama ini nih, sini. Oh si smile lines. Si Iya. smile line sama apa namanya, double chin. Double chin, iya. Gue udah tiap pagi udah Nggak ngaruh. Emang udah kalah sama gravitasi. Iya. Dan itu anestesi berapa lama tuh? Anestesinya gue nggak tahu berapa lama, pokoknya mungkin kalau nggak salah prosedurnya itu kurang lebih 4 atau 5 jam gitu. Kenapa gue tanya? Karena lately Pengen kan ya? lagi ada yang orang yang kena anestesi. Oh yang kasihan itu. yang Karena sampai- gue nggak tahu ya itu klinik. Cuman waktu gue sih sebelum jalanin prosedur tuh kita cek semuanya, jantung, cek darah, Iya jadi kan? semuanya dicek. Jadi sebelum anestesinya kan full kan, jadi ada prosedur yang harus dijalanin sebelum itu. Gue sih nggak ngerasa apa-apa ya, karena gue cuman waktu mau mulai cuman ditanya gini, Kak, nih obat biusnya ntar lagi masuk, kalau agak nggak nyaman mohon maaf ya, ditahan sebentar. Kayaknya gue baru jawab iya, perasaan nih gue baru iya, terus tiba-tiba gue udah yang kak bangun kak bangun, udah kelar, udah, and no pain at all. At all. Setelahnya? Gak ada, makanya Pemulihannya? kan gue udah siap-siap nih ya. Nih mungkin ntar lagi kalau biusnya habis gue bakal kesakitan. Akhirnya sampai besok pagi, kan itu sore kan gue bangun. Sengsaranya cuma satu, gue pengen minum sama lapar cuman belum boleh. Itu doang. Iya. Udah, terus akhirnya jam 9 malam udah boleh minum. Terus gue lapar, anjir gue mau tidur susah banget. Bukan karena sakit, gak ada sakitnya sama sekali. Karena lapar. Udah terus nunggu pagi selesai. Datang habis sarapan, habis itu terus
terus kayak dikeramasin terus rambutnya dikeringin, udah habis itu pulang. Ini Korea kan? Iya, habis itu pulang ke hotel maksudnya. Iya, ke hotel. Jadi cuma nginep di rumah sakit cuma 1 malam, terus nggak ada perban, nggak ada apa, cuman pakai chin support hanya supaya nggak goyang ya? Nggak goyang karena kan masih banyak syaraf-syaraf yang putus kan. Iya. Sementara gue tanya ini harus istirahat enggak? Jadi gue pulang dari rumah sakit mampir deh, makan, jalan, foto. Oh sempet ya? Sempet banget sih. Nanti gue kasih lihat ya. Lu foto dengan itu chin support itu? Ada. Jalan-jalan pun begitu. Karena di sana ternyata gue banyak banget ketemu orang yang pakai perban-perban di gitu. Korea biasa yang kayak mumi-mumi gitu. Ya, orang di mana-mana biasa banget. Sebelum COVID aja mereka udah pakai masker bukan karena COVID. Iya. Karena ya ada sedikit inilah itu. Sementara gue nggak ada perban sama sekali. Oh, cuma si chin support itu aja. Chin support juga hanya sebentar aja, maksudnya dipakai lepas gitu loh. Jadi cuma bengep aja kali ya? Itu belum bengep tuh baru mulai di hari kedua. Oke. Ini kan pulang hari ini, besok hari kedua tuh mulai tuh bengkak. Ya namanya juga abis ini ya bengkak. Hari ketiga sama hari keempat tuh bengkaknya berangsur-angsur turun. Hari kelima keenam udah kagak ada bengkak-bengkaknya, tinggal bruising, memar-memar. Jadi kemana-mana udah cuman pakai kaca muka sama topi. That's it, nggak pakai yang lain-lain lagi. Terus hari ketujuh buka jahitan, udah kelar. Beres. Mau make up boleh. Udah boleh. Mau skincare boleh. Lu udah happy banget ya dengan... Yang nggak boleh berenang aja sih. Sampai sekarang? Nggak waktu itu. Oh. Sekarang udah boleh? Cuma sebulan doang. Jadi downtime-nya tuh sebulan. Oh, oke. Tapi itu pun 2 minggu, 2 minggu gue pulang tuh udah nggak ada apa-apa. Udah bener-bener bebas tidur, mandi, keramas. Gak ada. And you're happy ya? And I'm happy. Kelihatan banget sih. Iya, karena sesuai sama yang gue mau. Yang lo mau. Pertama kali gue balik ke kamar, nomor satu yang gue lakuin adalah itu ngambil handphone. Foto? Apa? Bukan. Oh, before after? Enggak, buka. Kebuka. Yes, muka gue nggak berubah. Si biometrik itu. Biometrik. Abis itu terus gue langsung buka yang banking. Kenal. Oke, aman. Oh. Gue cuma takut banget kalau biometriknya berubah. Iya sih. Cuma gue mikir nanti kan airport juga semuanya pakai biometrik kan. Mati lo kalau misal sampai berubah. Ternyata enggak. Makanya kan gue nanya terus yang pada face contouring, rhinoplasty itu gimana? Oh jadi rumah sakit tuh ternyata mereka bawain surat buat orang-orang di yang imigrasi. Jadi kalau mereka ini ngasih tahu gitu loh. Ada medical perubahan. procedure yang pernah dilakukan. Nah terus setelah 2 bulan di Jakarta, terus gue ke Bandung. Gue ke Jogja 2 atau 3 bulan. Gue lupa deh pokoknya setelah sekian bulan itu. Pembuktian berikutnya adalah gue ke Jogja naik kereta api. Kereta kan juga pakai biometrik kan, sekarang kan nggak usah nunjukin KTP, nggak usah apa kan langsung ke pintu kan. Gue dengan PD-nya langsung ke pintu dan kebuka. Artinya there's nothing, nothing change. Apa berarti prosedur yang kemarin dia lakukan? Aku cuman lower belaprosti, ngilangin kantong mata. Lower belaprosti namanya? Iya, sama facelift. Oke, facelift kan juga ada yang sampai ke... Enggak, aku kepala. Ini jidat enggak? Jidat enggak. Jadi cuman sini. Oh, pipi sini angkat. Ini pipi doang. Iya, gitu pipi doang. angkat. Udah. Angkat juga bukan diangkat terus yang jadi kenceng. Tau gak sih yang kalau kekencengan terus mukanya jadi muka bertanya. Iya. Hello, tiap hari hello gitu. Hai, bertanya terus gitu. Enggak gitu juga. Nah, this is very natural menurut gue, kayak nggak terjadi apa-apa. Kalau gue nggak cerita-cerita nggak ada yang tahu juga kali. Iya, benar, iya. Itu lu survei berapa lama tuh? Lama. Untuk hampir tahu. Setahun kali. Pokoknya nyari, tanya-tanya, maju mundur. Karena kan gue sebenarnya penakut kan. Nah itulah. Kalau seandainya itu prosedur dari Jakarta, mungkin gue akan nggak usah besok deh, minggu depan aja ya. Oh minggu depan nggak bisa, ya udah 3 hari lagi ya. Kalau ini kan, ya udah nyampe sana, nggak bisa lari, nggak bisa lari. Dan yang nemenin Sasi. Iya. Anak cewek yang sarjana kedokteran pula. Iya. Jadi ya udahlah ya. Berasa ada temennya ya.
Sebenarnya kalau lihat foto-foto gue di Korea tuh selama 2 minggu, jalan-jalannya banyak banget, jalan mulu kita. Si AA ngomong apa pas lo udah balik dengan hasil itu? Yes. Dia sih cuman dia seneng karena tetap istrinya bukan istri orang. Iya benar. Kan banyak yang terus jadi istri orang, maksudnya. Ya kok berubah banget. Terus gitu mukanya jadi sama semua gitu kan. Oh gitu maksudnya, iya benar-benar. Iya. Kayak tipenya jadi sama ya, semua. Tipenya mirip, iya benar sih. Oh wow. Gitu. Jadi mungkin kalau gue istilahnya bukan Oplas. oplas kali ya, reparasi kali ya. Oh iya benar, renovasi. Iya, renovasi. Iya. Iya, Renovasi karena nggak ada yang kan. berubah. Iya. Ini pasti aku setelah ngobrol ini banyak yang komen yang pengen tahu di mana. Ya udah nanti aja. Coba diikuti aja perjalanannya Dian Nitami. Mungkin suatu hari kamu bisa mendengarkan dia menyebut di mana nama kliniknya. Nggak enak juga kita sebut di sini ya. Iya. Nama kliniknya. Tapi sebenarnya any clinic can do, karena kan gue bukan prosedur yang membutuhkan skill luar biasa. Gitu ya? It's a very standard. Untuk dokter bedah? Untuk melakukan bedah kecantikan itu iya. is very standard procedure. Iya. Wow, lo membuat gue terinspirasi. Langsung gue mikir, kalau nggak sakit, wow. Gak ada sih beneran. Jadi seminggu itu cuman dikasih, jadi lukanya kan di sini aja nih, di depan kuping sini nih, sama di sini. Cuman dikasih krim, salep, cuman pakai salep doang tuh, sama mereka kasih obat minum selama 7 hari. Udah mungkin antibiotik sama painkiller kali. Iya. Udah beres ya. Udah. Wow. Oke, sekarang sebagai Dian Nitami sekarang yang sudah anak-anaknya udah pada besar, yang katanya empty nest. Oh iya. Lagi in banget tuh di orang-orang, di teman-teman seangkatan gue. Iya kan anak-anak udah kemana gimana, kita mau ngurus apa lagi? Ya ada 2 cucu sih memang, walaupun ya 2 cucu kan yang ngurusin ibunya ya. Ibunya sih. Kalau lagi senang-senang aja sama gue, tapi begitu rese, anaknya nih. Dipanggilnya apa sih? Ibu. Enggak, sama cucu? Ibu. Oh ibu juga tetap? Iya. Oke. Dengan level dan tahap hidup lo yang udah sekarang ini. Oke. What else do you want in life? Kalau buat gue, sekarang, gue selalu bilang, apa yang gue jalanin sekarang berdua sama AA, inilah yang makanya gue selalu ngingetin sama anak-anak, bahwa carilah pasangan yang bisa menjadi pendamping hidup kamu sampai akhir hayat. Karena pada saatnya nanti kalian akan tinggal berdua lagi. Beginilah aku sekarang. Ya udah, gue sebagai ibu nurunin ekspektasi kehadiran anak-anak, karena awal-awal mereka pergi tuh ekspektasinya tinggi kan, tiap weekend tungguin pulang. Kumpul gitu. Dong, apa dong? Enggak, Semakin tinggi gue ekspektasinya, semakin tinggi juga kekecewaan gue. Karena nggak bisa bu, aku ada ini, nggak bisa bu, aku ada ini gitu. Atau ya aku pulang deh, tapi nggak jadi deh gitu. Nah sekarang akhirnya gue udah sampai di titik yang ya udah, kalau kalian mau pulang ayo, kalau nggak ya nggak apa-apa, I still have him. Tapi kamu termasuk cengeng nggak sebenarnya? Kalau ya awal-awal ya anak nggak pulang. Cengeng banget sih nggak sih, karena gengsi kali ya. Lebih besar gengsi ya? Oke. Sok tough aja gitu. Iya. Padahal sih anak aku hilang. Tapi nggak, yang paling berasa sih Sof adalah terutama waktu Arka keluar dari rumah ya, itu yang paling berasa. Waktu kakak-kakaknya keluar tuh masih. Yang paling berasa adalah ngelihat kamar-kamar kosong. Itu aku nggak suka itu. Iya, aku itu. juga ngeliat itu kayak kok kosong gitu. Gitu doang sih. Ya, nggak enak tuh. Nggak enak emang, kosong. Tapi ya udah. Anaknya udah punya kehidupan sendiri. Ya udah, aku juga cari kehidupan lah, kan aku juga punya teman-teman. Iya. Walaupun berubah nggak cara kamu ketika harus berselisih dengan suami? Kalau zaman kita muda kan, misalnya gitu ya. Udah tuan kan, ya ntar temennya lu lagi nih, anak-anak udah nggak ada, kayaknya harus baikan. Ya mungkin lebih apa ya? Ya nggak separah dulu. Cuman kan dasarnya gue emang juga orangnya rada bawel ya. Ya gue bersyukur aja sih punya suami dia bertahan ya. Yang bertahan ngadepin gue. Makanya dia suka ditanya gini,
misalnya dia ngadepin teman-teman kerjanya, kok kamu sanggup sih ngadepin itu orang? Dia jawabannya, ya gue 25 tahun kawin sama bini gue, kuatlah gue ngadepin dia. Kalau cuma lo doang mah kata dia gitu ya. Kecil ya itu ya. Diani Tami, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Lu nggak ada pengen IO gimana? Masih jalan nggak tuh? Enggak sih, aku enggak ya? masih cuman dijalanin sama partner gue. Partner gue masih tetap jalan. Anala kan? Anala masih. Cuman guenya udah kembali syuting. Iya ya, lu udah kembali syuting ya, benar. Kan gue udah milih untuk kembali syuting. Iya, si episode tadi yang penting bukunya berapa? Bukunya? Iya, yang penting tiap buku ada. Benar. Aku juga setuju. Kau nggak mau nulis buku? Gue nggak bisa nulis, gue pintar ngomong. Oh iya, itu aja lu suruh tukang ketik ya tadi ya? WhatsApp aja kita, kamu tahu kan rasanya nulis di WhatsApp sama akhirnya mendingan nelpon. Telepon. Kemarin juga pas janjian sama Budian aku gini, aduh gue telepon aja deh gitu, kelamaan nih ketak-ketak terus ya kan? Sorry Adi, gue telepon, gak apa-apa gue juga orang dulu kata dia lebih seneng telepon. Gue juga ada parnonya, orang kalau udah lama nih gak ketemu terus ngetik lama, gue mikir ini beneran orang itu apa bukan, ada parnonya kan. Zaman sekarang kan orang suka scam lah, apalah inilah itulah. Ya. Oh iya, terima kasih. Ada yang udah dibuka loh. Oh iya. Wah, ini buku kamu. Iya, buku aku yang setuju sekali loh. Terakhir. Hati yang gembira adalah obat. Nanti kamu mesti ngobrol sama soal hati yang gembira. Iya. Soal acceptance tuh juaranya. Iya, kamu tahu lambang yin dan yang kan? Tahu. Nah, A tuh yinnya, gue yangnya. Oh iya, benar. Berarti lu cocok yin yoga. Enggak. Yang gue. Lah iya kan biar ada yin-nya dikit ya. Gak ya. bisa. Oh gitu. Gregetan gue sama guru ya. Sama waktu belajar yin yoga pusing ya. Ih, makanya. Oh, oke. Ya sudah. Seneng deh kalau bisa nulis. Ya. Kamu bisa mengeluarkan. Karena kalau nggak overthinkingnya turah-turah, Bu. Oh iya. Kalau keresahannya kebanyakan. Ada sih yang dengerin. Kata dia, lah gue siapa yang dengerin lo tumpahin ke gue semuanya. Terima kasih ya, Dian Mutia Lestari Nitami atas kehadiran dan waktumu. Thank you so much for your stories. Makasih juga udah ngasih tahu tadi soal apa itu facelift dan yang lain-lain. Kita sekarang punya ilmu baru di mana ada yang namanya juga tadi dia bilang apa? TNR. Trap, Neuter, and Release. Nah itu kayaknya bisa tuh konsep itu untuk bidang-bidang lain dalam hidup. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Thank you guys. Bye. Video musik Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Tuh pasien berikutnya udah datang. Iya, pasiennya udah datang.